Masih bersama saya Rahayu Japar, pemirsa, dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Kotak suara batal dibuka KPU, puluhan saksi parpol di Lombok Barat protes. Edarkan narkoba, 2 pemuda di Mataram diringkus polisi. Kenalkan potensi, puluhan desa wisata di Lombok Tengah didorong menggelar pasar rakyat. Di mana? Di atas. Ya. 2 pemuda berinisial NSR 21 tahun dan NH 19 tahun dari Kos 1 Reserse Narkoba Polresta Mataram karena berkomplot mengedarkan narkotika di Kecamatan Ampenan. Tersangka ditangkap di pinggir jalan wisata Bintaro Senggigi saat menunggu konsumen. 5 gram ada. Polisi menyita paket sabu-sabu seberat 4,14 gram, ponsel dan sepeda motor sebagai barang bukti. Penangkapan tersangka atas informasi masyarakat yang kerap melihat mereka bertransaksi narkoba di kawasan wisata. Selain mengedarkan narkotika, keduanya juga merupakan pengguna narkotika dibuktikan dengan hasil tes urin positif. Setelah datang ke TKP, tim Mosnal Sat Narkoba Polresta Mataram menemui 2 orang yang sedang menunggu calon pembeli dan kita lakukan pengamanan. Setelah dilakukan penggeledahan, dalam badan dan pakaiannya tidak kita temukan narkotika, namun di dekat yang bersangkutan diamankan, tepatnya di sebuah tembok yang ada lubang, itu ditemukan 1 poket plastik klip, dalamnya berisi bubuk putih diduga narkotika jenis sabu-sabu. Atas ulahnya tersangka dijerat pasal 112 Junto 114 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Awaludin melaporkan dari Kota Mataram. Mahalnya harga tiket pesawat menuju Pulau Lombok yang menjadi salah satu kawasan destinasi prioritas disoroti Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. Hal itu disampaikan pada acara Santri Digital Planner 2024 di Pondok Pesantren Nurul Harmain, Kecamatan Narmada, Lombok Barat. Sandiaga menyatakan mahalnya harga tiket pasti berdampak pada kunjungan wisatawan dan akan sangat membebani masyarakat. Menparekraf berjanji akan melobi maskapai untuk penambahan rute penerbangan agar harga tiket bisa lebih murah. Sejumlah kota prioritas yang dituntut penambahan rute diantaranya Jakarta Lombok, Surabaya Lombok, Bali Lombok, Makassar Lombok, dan Medan Lombok. Berbarengan dengan itu, Kemenparekraf juga akan menerapkan subsidi silang dengan menggelar ragam event wisata untuk menggait wisatawan. Hal itu akan segera dilakukan sebelum digelarnya MotoGP dan MXGP tahun ini. Tiket pesawat ini harus ditambah jumlah penerbangan, jumlah pesawatnya, dan ini sedang dalam proses dalam tahun ini untuk ditambah jumlah. Sebagai destinasi pariwisata prioritas nggak ada dispensasi untuk Lombok? Selalu ada, jadi selalu ada kerjasama, bareng, kolaborasi, dan Mandalika ini sudah beberapa kali menyelenggarakan event besar dunia, dan konsepnya itu selalu dengan kolaborasi yang memberikan sebuah subsidi sehingga event tersebut bisa dinikmati oleh seluruh. Sandiaga Uno juga mengajak warga merawat destinasi dan menjaga seni kreatif sebagai daya tarik wisata unggulan yang layak dijual untuk meningkatkan ekonomi di daerah. Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengunjungi Pondok Pesantren Nurul Harmain di Desa Lombok Narmada, Kabupaten Lombok Barat akhir pekan lalu. Kedatangan Sandiaga Uno untuk memperkuat peran santri sebagai agen perubahan ekonomi digital melalui program Santri Digital Planner 2024. Selain sebagai agen perubahan ekonomi, program itu bertujuan membentuk santri yang mandiri dan berdaya saing pada industri kreatif dan digital. Kita beli 2 ya.
Kemenparekraf akan bekerja sama dengan pesantren untuk mendukung suksesnya program Santri Digital Entrepreneur. Yang memiliki sejarah panjang dalam perjuangan menciptakan terobosan-terobosan ekonomi kreatif, dan kita menghadirkan sosok-sosok mentor yang kita harapkan bisa menginspirasi para santri mengambil tongkat-tongkat tersebut dari transformasi digital yang telah dan terus akan berlangsung di Indonesia, sehingga santri ini bisa mampu memiliki daya saing dan bukan hanya mencari lapangan kerja tapi menciptakan lapangan kerja dengan produk-produk ekonomi kreatif yang telah kita lihat tadi. Beliau mengatakan Program Santri Digital Trainer diapresiasi pihak pondok pesantren sebagai hal yang positif yang bisa merangsang kreativitas santri agar berpikiran modern. Digital trainer niki bagaimana? digital trainer sebetulnya kan tuntutan zamannya sudah sebegini. Ketika Anda tidak bisa memanfaatkan tongkat mutakhir ini yang namanya digitalisasi, komputerisasi, internet dan sebagainya, maka Anda dead. Engkau mati, ya. Mungkin Anda bisa sekedar hidup saja, tapi tidak bisa living, tidak bisa memanfaatkan, tapi dimanfaatkan. Nah. Kalau aktivitas membuat roti ini itu juga yang kayak pembelajarannya diajar berwirausaha juga ya berarti ya. Dari kelas berapa diajar? S juga ya. Santri Digital Trainer ini diharapkan dapat menciptakan iklim pesantren yang mandiri melalui konsep digitalisasi yang sehat, maju, dan mendatangkan keuntungan ekonomi. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah mengajak pemerintah desa dan warganya mengembangkan pasar rakyat untuk memasarkan produk kuliner dan UMKM lokal. Pasar rakyat diyakini mampu menjadi sarana memperkenalkan potensi desa sekaligus hasil kreativitas warganya. Hal itu dilakukan untuk mendongkrak ekonomi warga agar lebih mandiri dan tidak hanya mengandalkan event wisata yang digelar regional maupun internasional. Keberadaan pasar rakyat di setiap desa menjadi alternatif mempercepat pemasaran produk lokal. Desa lain ada sih, cuma tidak serami ini. Ada tanah beak izin. Tanah beak mulai, kemudian beberapa desa di Mantang juga mulai. Nah ini mudah-mudahan nanti rata-rata desa-desa di Kabupaten Lombok Tengah semarak dengan usaha ini. Bukan saja menunggu pemasaran atau pasar event-event, tapi setiap minggu kita bisa menunjukkan hasil dari para UMKM kita. Untuk peningkatan ekonomi. Iya pasti. Pemda berjanji akan memfasilitasi pembentukan pasar rakyat sekaligus mempromosikannya secara luas agar dikenal hingga ke mancanegara. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.